Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur pada saat ini diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan kekuatan kesehatan daripada-Mu. Kami boleh menjalani hari ini dengan pimpinan daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, pimpin setiap kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan juga Tuhan, hamba-Mu yang lemah ini Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu sesuai dengan firman-Mu saja. Pimpin setiap kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam bulan Desember ini, dalam perenungan saya pribadi, banyak renungan yang saya bagikan tentang kasih. Di dalam Natal pun, tema Natal tahun ini adalah kasih yang berkelimpahan. Bulan Desember adalah bulan yang penuh kasih. Karena apa? Kita merayakan kelahiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Meskipun seharusnya setiap hari kita menjalankan kasih, setiap hari kita merasakan kasih dari Yesus. Tapi di dalam momen Natal, kita mau merenungkan kemarin tentang kasih yang berkelimpahan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita merenungkan tema juga tentang kasih. Bagaimana kasih itu bukan hanya dikatakan di ayat yang ke-18, yaitu tentang perkataan saja atau dengan lidah, tetapi kasih dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai ayat 18. Di situ diberikan dua kontras contoh yang dapat kita lihat. Pertama, contohnya tentang kehidupan Kain. Yang kedua, contoh dari
Kristus. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita lihat perbedaan antara kasih yang ditunjukkan oleh Kain dan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Kita tahu bagaimana kisah Kain dan Habel. Kain yang membunuh Habel, adiknya. Persembahan Kain tidak diterima, sedangkan persembahan Habel, adiknya, diterima. Sehingga mulailah ada rasa iri hati, ada rasa benci, ada rasa tidak suka dari diri Kain terhadap Habel. Ketika rasa kasih ditutupi dengan rasa dendam, rasa iri, hal-hal yang jahat yang kita pikirkan, akhirnya membuat kasih itu tidak nampak. Akibatnya, Kain dengan gelap mata membunuh Habel. Sehingga tidak nampak lagi kasih saudara antara kakak dan adik di situ. Karena Kain menuruti hawa nafsunya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Di dalam kita bersaudara, dalam keluarga, atau di dalam kita sebagai saudara seiman. Adakah rasa kita seperti Kain? Rasa iri hati, rasa dendam, rasa tidak suka, sehingga menutupi segala kebaikan dari orang tersebut. Oleh karena itu, dikatakan, kalau kita membenci seseorang, itu artinya kita membunuh. Maksudnya apa? Kita tidak mengingat lagi kebaikan orang itu. Kita tidak melihat lagi kebaikan orang itu. Akhirnya yang kita lihat apa? Hal negatif dari orang itu. Sehingga kita tidak bisa menunjukkan attitude, sopan santun, ataupun tingkah laku yang baik kepada orang yang kita benci atau orang yang kita iri. Sehingga pikirannya mau berbuat jahat. Bagaimana bisa menjatuhkan orang itu? Bagaimana membuat orang itu jauh daripada saya, tidak menonjol dan segala macam. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh lagi menggunakan sifat itu. Kita diingatkan oleh Yohanes di sini bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Kita harusnya menjadi manusia yang baru, yang terus mau hidup di dalam kasih dan menghidupi kasih. Kita melihat pribadi kita saat ini. Ketika ada rasa dendam, iri hati, mari kita koreksi diri. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa sama seperti Kain. Kita mau belajar dari firman Tuhan, mengkoreksi diri kita sehingga kita bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kasih dari Kristus. Bagaimana kasih dari Kristus itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kasih yang tanpa pamrih. Ia rela menyelamatkan kita. Padahal kita selalu saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mengecewakan. Kita selalu melakukan dosa. Tapi karena kasih dari Yesus, kasih dari Allah, sehingga Ia mau menyelamatkan kita. Ia memberikan tindakan nyata, bukti nyata bagaimana kasih itu yang harus dilakukan. Sehingga dikatakan di ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Ini salah satu contoh yang diberikan oleh Yohanes, bahwa ketika kita memiliki suatu yang berlebih, tapi kita melihat orang kekurangan, apakah dalam hati kita ada gerakan kasih itu untuk memberi? Adakah kita mau mewujudkan kasih itu, merangkul sesama kita? Ketika tidak ada gerakan itu, ketika kita tidak berbuat, bagaimana kita mau menyatakan, saya adalah murid Kristus yang menjalankan kasih? Kasih bukan hanya di dalam perkataan, pikiran, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perbuatan juga. Itulah yang diingatkan oleh Yohanes bagi setiap kita, bahwa kasih terhadap saudara itu sebagai tanda hidup baru. Kasih bukanlah suatu kata sifat yang mati, tapi suatu kata kerja yang aktif untuk kita lakukan. Di penghujung tahun 2020 ini, kita menyatakan kasih kepada sesama kita. Kita mau memulai tahun baru nanti dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang baru, yang mau diubahkan oleh Tuhan, yang penuh kasih itu, untuk kita mewujudkan kasih kepada sesama. Mari kita saling mengingatkan, saling merangkul satu dengan yang lain untuk menjalankan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan tentang kasih. Kami sadar Tuhan, dalam praktek kehidupan kami, terkadang sulit sekali melakukan kasih ini. Kami terkadang Tuhan mengucapkan dengan mudah, tapi melakukannya tidak pernah. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Ketika kami tahu firman ini, kami mau melakukan. Kami tidak mau seperti Kain Tuhan, yang menyimpan dendam, menyimpan rasa benci, iri hati, sehingga menutupi rasa kasih. Tapi kami mau Tuhan meneladani Kristus. Kami mau menyatakan kasih kepada sesama kami. Kami menyatakan kasih itu dengan tulus ikhlas. Kami menyatakan kasih itu dengan segenap hati kami. Tolong kami, bantu kami Tuhan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus. Memampukan kami melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.